Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 mata kuliah Quran Hadis akan menjelaskan bab ulumul hadis. Dosen pengampu Bapak Hasan Al-Khuluki, Magister Agama. Nama anggota kelompok 7: 1. Dewi Latifah Ramadhani, 126-201-202101. 2. Senda Pristiarindi, 126-201-202184. 3. Zulfa Ainia, 126-201-203250. 4. Zulfa Irdiana, 126-201-202079. Pembahasan. Bab ulumul hadis akan membahas 1. Pengertian ulumul hadis, 2. Cabang-cabang ulumul hadis, 3. Pengertian hadis, sunnah, khobar, dan atsar. 4. Perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Dan yang terakhir, unsur-unsur dalam hadis. Pengertian ulumul hadis. Dari segi bahasa, ilmu hadis terdiri atas dua kata, yaitu ilmu dan hadis. Secara sederhana, ilmu artinya pengetahuan, knowledge, science. Dan hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari perkataan, perbuatan, maupun persetujuan. Para ulama ahli hadis banyak yang memberikan definisi ilmu hadis. Di antaranya Ibnu Hajar, yaitu Al-Qawaid, Al-Mu'arrafatur Rawi wal Marwi, yang artinya kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi yang diriwayatkannya. Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa ilmu hadis adalah ilmu yang membicarakan tentang keadaan atau sifat para perawi dan yang diriwayatkannya. Perbedaan ilmu hadis, riwayah, dan diroyah. Pada objek pembahasannya, ilmu hadis riwayah merupakan segala perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi Muhammad SAW. Namun, pada ilmu hadis diroyah, objek pembahasannya adalah hakikat, sifat-sifat, dan kaidah dalam periwayatan. Pada ilmu hadis riwayah, pendirinya adalah Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Namun, pada ilmu hadis diroyah, pendirinya adalah Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad Ar-Rahmanuri. Pada tujuan ilmu hadis riwayah adalah memelihara syariat Islam dan otensitas sunnah. Sedangkan pada tujuan ilmu hadis diroyah adalah meneliti hadis berdasarkan kaidah atau persyaratan dalam periwayatan. Cabang-cabang ilmu hadis. Ilmu hadis yang terpenting baik dilihat dari segi sanad atau matan dibagi menjadi beberapa macam, yaitu pertama, ilmu rijal al-hadis, yang kedua, ilmu arjar al-ta'dil, yang ketiga, ilmu ilat al-hadis, yang keempat, ilmu gorib al-hadis, yang kelima, ilmu mukhtalif al-hadis, yang keenam, ilmu nasih wa mansuh, yang ketujuh, ilmu fan al-mubhamat, yang kedelapan, ilmu asbab wurud al-hadis, yang kesembilan, ilmu tasif wa tahrif, dan yang terakhir adalah ilmu mustalah al-hadis. Pengertian hadis. Hadis dari segi etimologi berasal dari kata hadis yang berakar dari kata hadatsa yahdutsu hudusan hadasatan. Hadis dari akar kata di atas memiliki beberapa makna, di antaranya pertama, al-jidah atau baru, dalam arti sesuatu yang ada setelah tidak ada, atau sesuatu yang wujud setelah tidak ada, lawan dari kata al-khodim atau terdahulu. Yang kedua, at-tori, yang artinya lunak, lembut, dan baru. Yang ketiga, al-khobar, yang artinya berita, pembicaraan, dan perkataan.
Dari segi terminologi, banyak para ahli hadis atau muhaddisin memberikan definisi yang memberikan redaksi tetapi maknanya sama. Di antaranya, Mahmud At-Tohan mendefinisikan bahwa hadis merupakan sesuatu yang datang dari Nabi SAW, baik berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan. Yang kedua, pengertian sunnah. Sunnah menurut bahasa adalah suatu perjalanan yang diikuti baik dinilai perjalanan baik atau perjalanan buruk. Sedangkan menurut istilah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, di antaranya pendapat ulama ahli hadis atau muhadisin, yaitu segala perkataan Nabi SAW, perbuatannya, dan segala tingkah lakunya. Yang ketiga adalah pengertian khobar. Menurut bahasa, khobar diartikan sebagai berita. Dari segi istilah muhadisin, khobar identik dengan hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik secara marfu, mauquf, dan maqtu, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat. Dengan demikian, khobar lebih umum daripada hadis dan dapat dikatakan bahwa setiap hadis adalah khobar dan tidak sebaliknya, khobar tidak mesti hadis. Yang keempat, pengertian atsar. Menurut ahli hadis, atsar adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi atau marfu', para sahabat atau mauquf, dan ulama salaf. Sementara fuqaha Khurasan membedakannya, atsar adalah berita mauquf, sedang khobar adalah berita marfu'. Perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan atsar dapat dilihat dari sandaran, aspek, dan spesifikasi serta sifatnya. Hadis bersandar pada Nabi berdasarkan aspek dan spesifikasi, perkataan atau qauli, perbuatan atau fi'li, dan persetujuan atau takriri, yang memiliki sifat lebih khusus dan sekalipun dilakukan sekali. Yang kedua, sunnah. Sunnah bersandar pada Nabi dan para sahabat, berdasarkan aspek dan spesifikasi perbuatan atau fi'li, yang memiliki sifat dapat menjadi tradisi. Yang ketiga, khobar. Khobar bersandar pada Nabi dan selainnya, berdasarkan aspek dan spesifikasi, perkataan, dan perbuatan, yang memiliki sifat lebih umum. Yang terakhir adalah atsar. Atsar bersandar pada sahabat dan para tabi'in, berdasarkan aspek dan spesifikasi, perkataan, dan perbuatan, yang memiliki sifat umum. Unsur-unsur dalam hadis. Unsur dalam hadis ada 3. Yang pertama ialah matan. Matan adalah karangan atau karya seseorang yang umumnya menggunakan bahasa universal, padat, dan singkat. Yang kedua adalah rawi. Rawi ialah sanad-sanad hadis pada tiap-tiap tobakohnya. Atau rawi dapat diartikan sebagai orang yang meriwayatkan dan memindahkan hadis. Yang ketiga ialah sanad atau disebut dengan thorik. Secara bahasa, sanad ialah sandaran atau sesuatu yang dijadikan sandaran. Oleh karena itu, sanad dapat dijadikan jalan yang dapat menyambungkan matnul hadis kepada Nabi Muhammad SAW. Istilah-istilah dalam sanad. Istilah dalam sanad ada 3, yaitu isnad, musnid, dan musnad. Yang pertama, isnad. Isnad berarti menyandarkan atau mengasalkan ataupun mengangkat. Menurut ahli tibi, kata al-isnad atau al-sanad digunakan oleh para ahli hadis dengan pengertian yang sama. Yang kedua, musnid. Musnid ialah orang yang meriwayatkan sunnah atau hadis. Yang ketiga adalah musnad. Kata al-musnad bisa berarti kata yang disandarkan atau diisnadkan oleh seseorang. Namun, musnad juga memiliki makna lain, yaitu nama suatu kitab yang menghimpun hadis-hadis dengan sistem penyusunan berdasarkan nama para sahabat ataupun perawi hadis. Jenis-jenis sanad. 1. Sanad Ali adalah sebuah sanad yang jumlah perawinya lebih sedikit dibandingkan dengan sanad yang lain. Sanad Ali dibagi menjadi 2 bagian, yaitu A. Sanad Ali yang bersifat mutlak, yaitu sebuah sanad yang jumlah perawinya hingga sampai kepada Rasulullah lebih sedikit jika dibandingkan dengan sanad yang lain. B. Sanad Ali yang bersifat nisbi adalah sebuah sanad yang jumlah perawi di dalamnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan para imam ahli hadis. 2. Sanad nazil.
sebuah sanad yang jumlah perawinya lebih banyak dibandingkan dengan sanad yang lain. Hadis dengan sanad yang lebih banyak akan tertolak dengan sanad yang sama jika jumlah perawinya lebih sedikit. Kesimpulan, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari perkataan, perbuatan, maupun persetujuan. Ilmu hadis terbagi menjadi dua macam, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Banyak sekali jumlah cabang ilmu hadis, para ulama menghitungnya secara beragam. Ibnu As-Solah menghitungnya 65 cabang, bahkan ada yang menghitung hanya 10 hingga 6 cabang. Dalam makalah ini dijelaskan ada 10 pembagian cabang dalam ilmu hadis. Hadis adalah berita yang datang dari Nabi SAW. Hadis memiliki beberapa sinonim, yaitu sunnah, khobar, dan atsar. Dapat dilihat dari aspek dan spesifikasi dalam perkataan, perbuatan, persetujuan yang memiliki sifat lebih khusus, tradisi, dan lebih umum dan umum. Unsur-unsur dalam hadis ada beberapa, yaitu matan, rawi, dan sunnah.